Yang ketiga, kehidupan ilahi akan terus menggerakkan kita untuk meleburkan diri dan berfungsi dalam rumah rohani yang Tuhan tetapkan. Masing-masing individu akan alami bagaimana Tuhan membentuk kehidupan mereka untuk suatu tujuan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Sesukses apapun dirimu, Tuhan masih memiliki anak tangga kesuksesan yang lebih besar. Kesuksesan yang lebih besar tersebut sama sekali tidak berbicara tentang uang yang lebih banyak, posisi yang lebih tinggi, ataupun kepopuleran yang lebih luas. Tapi berbicara tentang kehidupan yang sifatnya korporat, membawa kita untuk meleburkan diri ke dalam kehidupan bersama yang ada di dalam rumahnya. Di hari-hari terakhir seperti masa sekarang ini, rumah Tuhan akan menjadi pusat kehidupan dari seluruh alam semesta. Yesaya 66 ayat yang ke-6 sampai 8 dan Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Tuhan akan meninggikan gunung rumah Tuhan melampaui gunung-gunung yang lain. Mika 4 ayat 1 sampai 5. Di saat umat Tuhan mengambil sikap untuk mempersembahkan hidup mereka, keluarga, pekerjaan, dan bahkan masa depan mereka ke dalam agenda besar yang Tuhan sudah tetapkan untuk diwujudkan melalui gerejanya, sesungguhnya umat Tuhan yang bersangkutan sedang memposisikan diri mereka untuk menikmati kesuksesan terbesar yang dapat dinikmati oleh seseorang di dalam hidupnya. Matius 6 ayat 33, Efesus 2 ayat yang ke-10, dan Roma 6 ayat yang ke-11. Untuk seseorang dapat dikatakan meleburkan diri di dalam rumah Tuhan, ada panduan yang perlu diperhatikan. A. Pastikan kita memahami agenda kerja Tuhan yang akan Dia realisasikan melalui gerejanya. Meski kita hanya menangkap pemahaman global belaka, secara garis besar, agenda Tuhan atas gerejanya adalah memakai seluruh jemaat untuk ikut berperan serta menghadirkan realita kerajaannya di bumi ini. Memastikan berbagai area hidup dan rutinitas yang selama ini sudah dikuasai oleh dosa dan kematian, dimanfaatkan oleh iblis untuk merusak kehidupan banyak orang, jadi mengalami perubahan. Kehidupan ilahi dan kebenarannya kembali menguasai berbagai area kehidupan dan rutinitas hidup tersebut. Itu sebabnya dibutuhkan keterlibatan seluruh jemaat dengan berbagai background dan profesi yang mereka miliki, untuk bisa dilatih dan dipersiapkan menjadi agen-agen kerajaan yang menelan maut dalam kemenangannya. B. Pastikan hidup kita terus alami proses pembentukan dan penyelarasan ilahi, sehingga terbangun pola ilahi di dalam kehidupan kita. Ada kehidupan ilahi atau kehidupan Zoe di dalam hidup kita. Roh Kudus akan terus melatih dan membimbing kita untuk memiliki kehidupan yang akurat di berbagai area kehidupan, memiliki keterhubungan dan kebergantungan terhadap Tuhan secara penuh. Melalui kehidupan ilahi yang terus terbangun makin kuat dan meluber dari kehidupan sehari-hari kita lah, realita kerajaan sorga akan terus dimanifestasikan dan mengubahkan banyak orang yang berinteraksi dengan diri kita. C. Pastikan kita telah mendedikasikan kehidupan dan pekerjaan kita guna menjadi alat di tangannya. Agenda Tuhan yang akan Dia realisasikan melalui gerejanya selalu berorientasikan pada berbagai aspek yang ada di luar gedung gereja. Bisnis, politik, pendidikan, kesehatan, keluarga, budaya, atau bahkan kehidupan bersosialisasi. Semuanya membutuhkan individu perseorangan sebagai titik kontaknya. Itu sebabnya setiap individu jemaat yang sudah meleburkan diri dan mengadopsi agenda Tuhan melalui gerejanya akan mulai bisa berfungsi untuk menggarami dan menerangi dunia sekeliling mereka. Pekerjaanku adalah merupakan ladang pelayananku. D. Pastikan kita memberi diri untuk terus mengikuti arahan Tuhan, menerima impartasi roh yang Dia lakukan di dalam rumahnya. Aktivitas ibadah sudah harus alami peningkatan makna, bukan untuk kita mencukupi kebutuhan kerohanian kita belaka, tapi menjadi sarana
untuk menerima briefing dan berbagai perlengkapan rohani yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas dari Sang Raja. Ketika kita terus mengikatkan diri dalam ikatan janji dengan saudara-saudara lain yang berjalan dalam destiny yang sama, semua kebutuhan dan kejelasan yang kita butuhkan dalam menuntaskan agenda kerajaan akan dapat kita terima secara begitu saja. Inilah saatnya untuk pelayanan tubuh Kristus bermanifestasi secara penuh. Biarlah masa pemulihan atas segala sesuatu dimulai, sejalan dengan makin bermanifestasinya pelayanan tubuh Kristus melalui gereja lokal yang ada. Amin.